Udah lama nih gue tidak membahas kasus orang yang menghilang di gunung. Seperti yang lo tahu ya, gunung itu menyimpan banyak hal misterius. Dan tidak hanya kejadian di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, gue punya 3 kisah nyata mengerikan yang menarik nih tentang orang yang hilang di gunung. Ada yang lagi main di gunung tahu-tahu pindah tempat. Ada bocah pramuka yang menghilang secara misterius. Dan yang terakhir ada juga yang mengalami peristiwa misterius di gunung, bahkan dia tuh dapat penampakannya. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Seperti yang lo tahu ya, minggu lalu gue tuh ngebuat video tentang tetangga paling mengerikan di dunia. Nah, setelah video itu gue rilis, ada nih satu cewek cantik yang ingin ngobrol dan berbagi kisah nyata mengerikan seputar tetangga yang mengerikan. Langsung aja deh kita dengerin. Halo. Halo, siapa nih? Halo Kak, kenalin aku Cantika. Wah, suaranya bagus ya, pasti orangnya cantik nih. Mudah-mudahan ya. Iya, Kak Cantika mau nemenin aku ngobrol sebentar nggak? Boleh-boleh, ngobrolin apa nih? Iya, gue kan ngebuat konten horor nih. Sekiranya lu punya nggak pengalaman misterius gitu, semacam paranormal experience yang berhubungan dengan tetangga? Oh, ada Kak cerita horor. Waktu itu aku awal jadi maba. Nah, aku kan baru beres pindahan tuh. Emang di kos aku ada 3 kamar. Aku lagi mau antri wudhu, tapi dengar suara orang mandi jebur-jebur. Jadi kita tungguin lah sekitar 10-15 menit sampai suara itu berhenti. Terus aku ngecek dong buat wudhu. Pas aku masuk, ternyata lantainya kering Kak, dan kamar mandinya justru bau rokok. Sedangkan di kos itu cuman ada aku sama temenku ternyata. Pas aku cek, 2 orang penghuni kos itu nggak ada Kak. Waduh, terus gimana itu? Ya Kak, tapi ini ceritanya masih agak panjang sih. Kalau dilanjut nanti malam gimana? Soalnya aku pernah ada kejadian juga, sosok yang ada di kos aku tuh ikut foto loh. Gimana? Wah, boleh tuh diceritain lebih lanjut. Nanti malam gua order lagi aja, gimana nih? Oh boleh dong. Tapi yang kali ini jangan lupa dikasih rating bintang 5 ya. Siap. Oke deh, sampai jumpa nanti malam ya. Lanjut lagi. Iya, sampai jumpa. Tenang aja Kak, stok hororku banyak. Gimana guys? Lo pasti juga pengen kan punya temen ngobrol yang selalu ready untuk ngobrolin segala macam hal. Atau lo pengen punya temen cewek cantik untuk dengerin curhat lo. Atau lo pengen deep talk sama cewek cantik sambil nemenin lo. Atau lo pengen gitu main game bareng ditemenin sama cewek-cewek cantik. Ada nih satu aplikasi yang didesain secara khusus buat lo dengan tujuan untuk mencari teman ngobrol, curhat, atau main game bareng. Nama aplikasinya adalah Lita. Di dalam aplikasi Lita ini sekiranya lo bisa memilih nih siapa aja yang ingin lo ajak buat curhat, mabar, atau bahkan deep talk gitu sambil nemenin lo tidur. Lo tinggal aja nih download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, registrasi dan pilih tuh sekiranya cewek cantik mana nih. Ada banyak banget nih ya yang mau lo ajak untuk ngobrol atau main bareng. Semudah itu loh. Gue sih pengen aja nih nyobain, tapi gue kan udah punya istri ya, jadi nggak mungkin dong gue pilih cewek yang ada di sini untuk deep talk gitu buat nemenin gue tidur. Kayak nggak bisa lah ya, nggak bisa. Tapi bisa kali ya gue sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol perihal horor dengan cewek-cewek cantik yang ada di Lita ini. Kayak sih itu ide yang bagus ya. Anyway, langsung aja nih download aplikasi Lita di Play Store ataupun di App Store. Linknya ada di deskripsi. Ketiga, teleport dari gunung. Pada tanggal 7 Februari tahun 2018, ada seorang pria yang bernama Konstantino Dani Filipides. Dia sehari-harinya bersama dengan timnya bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Toronto. Sedikit background ya, pada saat itu Dani berusia 49 tahun dan mempunyai keluarga yang bahagia. Dia mempunyai seorang istri dan juga 2 orang anak dan hidupnya itu lurus-lurus aja. Pada tanggal tersebut ya, dia dan anggota tim pemadam kebakaran lainnya itu sedang mengadakan
outing atau liburan. Mereka semua pergi ke sebuah resort ski di Whiteface Mountain, negara bagian New York. Nah, Whiteface Mountain ini terkenal banget sebagai gunung yang dipenuhi oleh salju dan juga aktivitas ski sebagai atraksi utamanya. Danny beserta dengan tim pemadam kebakaran lainnya ini udah beberapa kali nih pergi ke Whiteface Mountain untuk liburan di sini. Bahkan hampir setiap tahun mereka tuh outingnya tuh ke sini. Kebetulan tim pemadam kebakarannya ini pada suka dan ahli juga nih berolahraga ski. Jadinya ya mereka tiap tahun liburannya ke Whiteface Mountain. Pada hari itu sekitar jam 1:30 siang waktu setempat, Danny bersama dengan timnya itu berhenti dulu bermain ski. Mereka semua memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran yang ada di resort. Walaupun begitu, karena Danny masih asik nih ya bermain ski, masih pengen menikmati salju, dia minta izin ke timnya untuk naik ke gunung, ke bukit lagi. Dia bilang ke timnya kalau dia tuh bakalan seluncuran sekali lagi. Baru deh habis itu nyusul mereka makan di restoran. Timnya approve kegiatan Danny dan akhirnya Danny naik lagi tuh ke bukit dan para timnya tuh masuk ke restoran untuk makan siang. Setelah makan siang semuanya udah berakhir, timnya Danny ini bingung. Kok Danny nggak muncul-muncul ya? Apa dia keasikan gitu main ski sampai-sampai lupa makan siang? Atau mungkin habis luncuran ski dia nggak nyusul tuh ke restoran tapi langsung beristirahat di kamarnya. Timnya pada saat itu nggak khawatir ya, kayak ya udahlah ya, suka-suka dia. Setelah makan siang selesai, timnya ini istirahat tuh di kamarnya masing-masing. Malam hari pun tiba dan tempat untuk aktivitas ski pun ditutup karena ski pada malam hari di tengah gunung itu cenderung berbahaya. Nah, pas ini timnya notice bahkan sampai malam pun Danny kok batang hidungnya tuh nggak muncul-muncul. Timnya Danny lalu pergi tuh ke kamarnya Danny. Mereka berpikiran, mungkin Danny sedang beristirahat, ketiduran di dalam kamarnya. Tapi begitu mereka buka pintu kamarnya Danny, mereka tidak melihat keberadaan Danny. Yang mereka lihat di dalam kamarnya Danny itu cuman tas travelnya, paspor, dompet, KTP, handphone, dan barang-barang lainnya. Semuanya sih kelihatan normal, cuman Danny-nya aja nih yang nggak tahu kok nggak ada di kamarnya. Dari sini mereka berpikiran bahwa wah, ada yang salah nih dengan Danny. Singkat cerita, mereka langsung melaporkan hal ini ke polisi dan pihak resort. Yang mereka takutin adalah Danny itu mengalami kecelakaan ketika bermain ski dan gak ada yang nolongin. Ya udah deh, ketika polisi dan pihak resort semuanya berkumpul, mereka melakukan briefing dengan cepat dan langsung bergerak untuk mencari keberadaannya Danny. Ada lagi tuh yang naik ke bukit tempat bermain ski salju. Ada juga yang ngetok-ngetok kamar di seluruh resort menanyakan keberadaan Danny. Ada juga yang masuk ke hutan yang ada di gunung, takut-takutnya Danny ini malah nyasar ke hutan. Pas lagi misi pencarian Danny ya, salju semakin lama turun dengan semakin lebat. Ditambah lagi ada beberapa longsoran salju. Orang-orang yang sekiranya mencari Danny di bukit ski dan juga di hutan itu mau nggak mau balik lagi tuh ke resort karena cuacanya udah mulai berbahaya. Pada saat itu mereka mulai menghadapi kenyataan bahwa ada kemungkinan Danny ini mengalami kecelakaan, tidak sadarkan diri dan bakalan tertimbun salju akibat hujan salju yang lebat. Satu-satunya hal yang orang-orang ini bisa lakukan sekarang adalah terus mencari Danny di sekitaran resort sambil juga menunggu salju ini tuh mereda. Malam itu keluarganya Danny yang ada di rumah itu dikabarin dan mereka langsung sedih menerima kabar ini. Mereka semua berharap kalau Danny itu ditemukan dalam kondisi yang relatif baik-baik aja. Pagi pun tiba dan dilakukan lagi tuh pencarian dengan fokusnya adalah bukit ski, di gunung dan juga di hutan. Singkat cerita, dari hasil pencariannya ya disimpulkan bahwa Danny tidak bisa ditemukan. Dari sini ya mereka mau nggak mau menerima kenyataan bahwa adanya kemungkinan kalau Danny ini tuh kecelakaan, tidak sadarkan diri, tertimbun salju, meninggal dunia dan tidak ditemukan. Keluarga yang menerima kesimpulan ini itu patah hati ya karena Danny disimpulkan hilang atau meninggal dunia. Beberapa hari kemudian muncul kejadian aneh. Pada hari itu ya istrinya Danny ini lagi di rumah tuh masih dalam keadaan berduka. Pas itu dia mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Istrinya Danny ini angkat panggilannya dan pas ini dia langsung kaget karena yang menelponnya sekarang adalah Danny. Istrinya ini kenal banget dengan suaranya Danny dan menurut kesaksian dia, Danny suaranya nih kayak kelihatan lelah dan kebingungan, kayak ada yang salah nih dengan Danny. Tapi ini Danny ya? Gue kenal sih suaranya, tapi kok bisa? Kan lo udah meninggal, tapi kayak wah, tapi banyak tapinya lah. Dalam telepon ini, Danny bilang kalau dia tiba-tiba terbangun di tengah lapangan dan gak tahu ada di mana. Dia sendiri pun juga bingung, kok
gue bisa ada di sini. Pas ini ya, istrinya Denny itu ada lagi tuh harapan gitu dan langsung menyuruh Denny untuk menghubungi polisi. Cepetan hubungin polisi atau cobalah gitu cari rumah atau orang gitu buat dimintain tolong untuk menghubungi polisi. Denny pun menutup telepon dan langsung tuh segera menuruti perintah dari istrinya. Singkat cerita, polisi pun datang tuh ke lokasi yang dijelaskan oleh Denny. Ternyata menurut kesaksian si polisi ya, polisi menjemput Denny itu di tengah-tengah tanah kosong gitu yang letaknya dekat dengan peternakan. Dan ternyata lokasinya Denny ini ada di kota California. Yang lebih aneh lagi adalah jarak antara resort tempat dia terakhir kali berada dengan lapangan tempat di mana dia sekarang itu mencapai 4.700 km. Yang lebih anehnya lagi adalah polisi menemukan Denny itu masih menggunakan pakaian ski ya, lengkap dengan jaket tebal, kacamata ski dan juga alat skinya. Tapi tanpa uang, tanpa paspor dan juga tanpa KTP. Walaupun begitu, yang lebih anehnya lagi adalah satu-satunya barang yang Denny bawa pada saat itu adalah iPhone seri terbaru. iPhone-nya ini itu dia gunakan untuk menelepon istrinya dan polisi. Dia juga nggak tahu kenapa pas bangun ini tahu-tahu di tangannya tuh ada iPhone seri terbaru. Nggak cuma itu aja, pas dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dia ini rambutnya kayak baru loh, kayak habis dicukur rapih. Padahal beberapa hari sebelumnya pas dia lagi main ski, rambutnya itu masih agak gondrong gitulah. Somehow beberapa hari setelah dia menghilang di tengah gunung, sekarang dia ditemukan di tengah lapangan, entah berantah yang jaraknya itu 4.700 km, masih menggunakan pakaian ski lengkap, rambutnya dicukur rapih, dan iPhone seri terbaru di tangannya. Denny pun dibawa ke kantor polisi dan diperiksa lebih detail kembali. Hasil pemeriksaannya adalah tidak ditemukan tuh luka dan kondisinya itu relatif baik-baik aja. Pas Denny ditanya, dia juga nggak ingat apa-apa. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia lagi main ski ya, lagi menurunin bukit salju dan tahu-tahu terbangun di tengah lapangan kosong. Singkat cerita, Denny pun dibawa pulang ke keluarganya dan kasusnya Denny pun selesai. Walaupun begitu, nggak ada yang tahu tuh gimana dia bisa menghilang di tengah gunung salju secara tiba-tiba, terus bangun di tengah lapangan yang jaraknya 4.700 km dengan pakaian masih lengkap, rambutnya dicukur, dan iPhone seri terbaru di tangannya. Kedua, pramuka yang hilang. Pada tanggal 7 Februari tahun 1970, ada seorang remaja yang berumur 16 tahun yang bernama Geoffrey Hague. Geoffrey atau yang biasa dipanggil Jeff ini ya, pada hari itu sedang mengikuti kegiatan hiking pramuka bersama teman-temannya dan juga seniornya di sebuah gunung yang bernama The Great Smoky Mountain di Tennessee, Amerika Serikat. Selama 3 tahun terakhir, Jeff ini mengikuti kegiatan pramuka dan juga ikutan kegiatan hiking bareng teman-temannya dan seniornya. Jadi bisa dibilang, walaupun dia masih remaja, dia udah familiar banget tuh dan paham banget kegiatan naik turun gunung. Pada hari itu ya, Jeff dan juga seluruh anggota pramuka lainnya itu memulai rute pendakian pendek untuk pemula sepanjang 3 km. Rute pendakian kali ini pada dasarnya tidak berbahaya, tidak menanjak tajam dan juga memiliki tanda atau petunjuk gitu di setiap 100 meter. Pada saat itu ya, rencana seluruh anggota pramuka ini adalah naik gunung pas siang hari, berkemah dan bermalam di puncak. Lalu turun kembali tuh pas besok siangnya. Nah, pada saat 3/4 perjalanan, pemandu pramuka memutuskan untuk beristirahat sebentar di salah satu checkpoint untuk makan siang. Pada saat itu, Jeff datang terakhir tuh ke checkpoint dan kelihatan banget kondisinya Jeff ini tuh lagi kecapean. Para pemandu nanya ke Jeff tentang kondisinya Jeff dan Jeff itu menjawab bahwa dia tuh baik-baik aja, masih bisa lanjut dan kayak cuma butuh istirahat bentar, untuk nafas bentar aja. Ya udah deh, mereka semua beristirahat dan memakan bekal untuk makan siang. Pas sudah selesai makan siang, mereka semua packing lagi untuk melanjutkan pendakian, termasuk juga Jeff. Begitu semua udah siap, ada satu senior pemandu gitu yang masih siap-siap tuh, yang kita sebut aja namanya sebagai Fulan. Mereka semua udah siap nih, kecuali Fulan ini masih kayak packing. Fulan memberitahu ke pemandu yang lainnya, udah duluan aja, gue masih packing nih. Nanti begitu udah gue selesai packing, gue bakalan nyusul. Ya udah deh, Jeff dan seluruh anggota lainnya lanjut lagi tuh mendaki dan meninggalkan Fulan sendirian packing di checkpoint. Nah, pada saat pendakian kembali berlangsung, temennya Jeff ini notice kalau Jeff ini tuh kayak wah kecapean banget. Dia keringet dingin, nafasnya juga berat dan wajahnya tuh juga pucat. Salah satu temennya Jeff ini bilang ke senior pramuka kalau sebaiknya kita istirahat dulu lagi aja nih, karena kondisinya Jeff ini kayak nggak baik. Walaupun begitu, Jeff bilang ke senior bahwa udah kalian semua lanjut lagi aja mendaki tanpa gue. Gue nggak enak kalau kalian semua tuh bentar-bentar berhenti istirahat gara-gara gue. Gue baik-baik aja kok. Gue cuma butuh nafas bentar. Jeff lalu menambahkan dengan bilang, gue itu bakalan duduk di sini nih, ambil nafas bentar. Nanti kalau gue udah baikan, gue bakalan
lanjut lagi. Setelah berbagai macam pertimbangan ya, singkat cerita, para senior ini pun setuju tuh untuk lanjut mendaki dan meninggalkan Jeff sendirian. Para senior ini berpikir bahwa rute pendakiannya ini aman kok, cuman satu jalur doang. Di belakang, di checkpoint tadi, itu juga masih ada Fulan. Nantinya Fulan tuh bakalan nyusul, pasti melihat Jeff, dan pada akhirnya Jeff bakalan ditemenin sama Fulan. Yaudah deh, seluruh anggota pramuka itu melanjutkan lagi tuh pendakian. 1 atau 2 jam pun berlalu dan rombongan pramuka ini tiba tuh di puncak di tempat perkemahan. Pas mereka semua lagi unpacking dan mendirikan tenda, tiba-tiba Fulan sampai juga nih di tempat perkemahan. Yang anehnya adalah Fulan sampai ke tempat perkemahan ini itu sendirian. Pas itu salah satu senior ada yang nanya, "Loh, kok sendirian? Mana si Jeff?" Fulan menjawab, "Hah? Jeff bukannya mendaki sama lo semua ya?" Senior ini pun akhirnya menjelaskan kembali tuh situasinya tadi ke Fulan. Di sini Fulan menjawab bahwa pas dia lagi mendaki tadi, dia sama sekali tidak melihat Jeff. Fulan yakin banget bahwa dia tidak melihat Jeff karena di satu jalur pendakian ini dia bener-bener sendirian dan gak ngelihat ada Jeff yang lagi beristirahat. Nah, di sini keadaannya mulai tegang tuh. Ya udah deh, senior-senior yang lainnya beserta dengan Fulan ini turun gunung lagi tuh. Mereka itu pergi tuh dan jalan ke titik di mana mereka meninggalkan Jeff sendirian. Pas sampai di titik ini, bener tuh, mereka sama sekali tidak melihat keberadaannya Jeff. Mereka lalu mencari Jeff di sekitaran titik sambil juga memanggil-manggil Jeff. Cuman ya tidak ada jawaban sama sekali. Beberapa ada yang naik gunung lagi sambil juga peka terhadap sekitaran mencari keberadaan Jeff. Beberapa lain ada yang turun gunung mencari keberadaan Jeff sekalian juga balik tuh ke base camp pertama untuk melaporkan kejadian ini. Singkat cerita ya, dari pencarian pertama ini, Jeff tidak ditemukan. Begitu senior melaporkan ini ke base camp, polisi pun gak lama tiba dan bersama dengan ranger ya, mereka semua itu kayak melakukan pencarian besar-besaran untuk mengetahui keberadaannya Jeff. Hasil pencarian kedua adalah Jeff masih tidak bisa ditemukan. Pada sore itu ya, hujan salju itu semakin lama semakin lebat. Mau gak mau pencarian Jeff pada sore itu diberhentikan. Pada saat ini harapan untuk menemukan Jeff itu berkurang karena hari ini udah mulai gelap nih dan hujan salju juga turun semakin lebat. Walaupun begitu, masih ada harapan kecil Jeff bisa ditemukan dengan selamat besok harinya. Karena diketahui ya, Jeff nge-packing perlengkapan hiking yang lengkap. Jaket tebal juga dia ada dan punya banyak persediaan makanan. Besok harinya dan 6 hari selanjutnya, ternyata pencarian Jeff itu juga masih dilakukan dan tetap aja Jeff masih belum bisa ditemukan. Lalu di hari ke-7 muncul dah tuh titik cerah dalam pencarian ini. Cuman agak aneh nih. Pada hari itu ya, tas gunungnya Jeff itu ditemukan di atas batu datar yang ada di tengah sungai berarus dingin. Di samping tasnya kelihatan ada banyak barang bawaan Jeff itu tertumpuk dan tersusun rapih. Seakan-akan kayak ada orang yang mengeluarkan seluruh isi tasnya Jeff lalu sengaja banget menyusun rapih isinya ini di batu yang ada di tengah sungai. Para ranger lalu berusaha tuh berjalan di sungai menuju ke batu datar. Pas itu mereka sadar bahwa sungainya ini cukup dalam. Dalamnya itu sekitaran dada orang dewasa. Di sini mereka bingung dan berpikiran, kok Jeff menaruh barangnya di tengah sungai ya? Mana sungainya cukup dalam lagi dan dingin pula. Kalau Jeff jalan ke tengah sungai, yang ada Jeff malah tenggelam. Di sini mereka juga berpikiran bahwa Jeff ini lagi dalam bahaya nih karena dia sekarang ada di tengah gunung, di tengah hutan entah berantah tanpa perbekalan apapun. Para ranger pun lalu mencari Jeff di sekitaran sungai ini dan bener dong, sekitar 2 hari kemudian Jeff akhirnya berhasil ditemukan. Jeff ditemukan sekitaran 1 km ke arah atas ya, ke arah hulu sungai dari titik tasnya ditemukan. Jeff ditemukan di dasar tebing, lagi duduk meringkuk sambil bersandar di sebuah pohon yang besar. Pas saat ditemukan, Jeff masih menggunakan jaketnya, masih berpakaian lengkap. Cuman salah satu sepatu dan kaos kakinya ini hilang dan topi beserta sarung tangannya juga nggak ditemukan. Sayangnya pada saat ditemukan, kondisinya Jeff itu sudah tidak bernyawa. Pada saat ini ya, polisi menduga bahwa Jeff itu dibunuh oleh seseorang karena TKP-nya ini aneh nih. Walaupun begitu, setelah pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan tuh adanya bekas luka, memar ataupun patah tulang. Pokoknya bersih banget lah tubuhnya Jeff. Tidak ada bekas penganiayaan ataupun pelecehan di tubuhnya Jeff. Besar dugaan Jeff itu meninggal dunia akibat hipotermia atau kedinginan. Walaupun begitu, seluruh kasus ini menurut anggota pramugari, polisi dan juga ranger-rangernya ya, itu terdengar tidak masuk akal karena banyak sekali pertanyaan mengenai kasusnya Jeff ini. Kemana Jeff pergi ketika dia
dia bilang dia ingin beristirahat sebentar. Kenapa Jeff pergi? Kalaupun Jeff pergi, kenapa Jeff itu berjalan keluar dari jalur pendakian? Kenapa nggak Jeff turun aja gitu ya? Turun aja ke bawah terus ikutin jalur pendakian supaya bisa nyampe ke base camp. Kenapa pula tasnya Jeff itu ada di tengah sungai dan isinya tuh keluar semua, tapi tersusun rapih? Sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh jawabannya. Pertama, bertemu makhluk aneh di gunung. Pada tanggal 29 September tahun 2010, ada seorang wanita yang bernama Jen McCabe. Jen memang sudah tidak muda lagi. Walaupun begitu, dia diketahui sebagai wanita yang tetap energik. Pada hari yang cerah itu ya, dia memutuskan untuk melakukan hobinya, yaitu pergi ke hutan, menikmati alam, dan berburu rusa. Saat itu, dia memutuskan untuk pergi ke hutan yang ada di dekat rumahnya, yang ada di kota Ohio, Amerika Serikat. Hutannya ini bisa dibilang hutan lokal, yang rimbun, yang banyak pohonnya, yang luasnya itu hanya sekitaran beberapa hektar aja. Selain itu juga di sekeliling hutan itu ada ladang peternakan, ada beberapa perumahan dan juga ada sekolahan. Nah, pas sampai di hutan, Jen diketahui mempunyai metode unik untuk berburu. Dia biasanya akan memanjat sekitar 5 meter gitu di pohon yang agak besar. Lalu di batang pohonnya itu dia pasangin kursi. Begitu dia udah duduk di kursi yang nempel di batang pohon, Jen bakalan nunggu mangsanya sambil diem enjoy menikmati keadaan hutan. Sore itu ya sambil menunggu mangsa yang lewat, Jen foto-foto dulu nih, iseng-iseng aja. Dia foto-foto menggunakan handphone BlackBerry Pearl 8130 miliknya. Nah, Jen tuh pertama ngefoto busurnya. Setelah foto ini, dia upload tuh foto ini ke suaminya sambil chat-chat gitu lah ya. Sambil chat ini, Jen notice bahwa keadaan hutan sekarang ini lagi rame nih. Dia sesekali bisa mendengar suara burung, suara tupai, suara daun dari pohon yang bergerak dihembuskan angin, suara-suara jangkrik, dan lain sebagainya. Pas momen ini, Jen bener-bener santai dan tenang banget. Dia tuh kayak lagi enjoy parah menikmati hidup sambil juga mendengarkan suara-suara alam yang hutan ini tawarkan. Dirasa rusa atau mangsa yang dia tunggu belum muncul ya, Jen duduk tegak lagi tuh ya. Terus ya udah selfie iseng lagi aja. Pas udah selfie nih ya, pas dia mau mengirimkan selfie-nya ini ke suaminya, Jen notice sesuatu yang aneh. Pas dia mau kirim, dia notice kalau hutannya ini sekarang itu mendadak sepi. Suara-suara alam yang beberapa saat lalu itu dia dengar, ini mendadak hilang begitu aja. Gak ada lagi tuh suara burung, suara serangga, ataupun suara angin yang berhembus. Menurut kesaksian Jen ya, pada saat itu seakan-akan hutan dan seisinya itu secara tiba-tiba berhenti bergerak. Jen pun mengirimkan fotonya ini ke suaminya dengan caption, "Ini benar-benar aneh, hutannya tiba-tiba aja itu tidak mengeluarkan suara. Ini aneh nih." Pada momen ini juga, Jen langsung mendadak waspada karena biasanya kalau hutan yang rame tiba-tiba mendadak sepi, itu tandanya hutannya kedatangan hewan pemangsa yang lebih besar. Jen berpikiran bahwa hutannya ini baru aja dimasukin oleh panther, beruang, serigala, atau hewan buas lainnya. Ya udah deh, Jen yang masih duduk di atas pohonnya dengan penuh kewaspadaan, sekarang bersikap siap sambil juga ready-in busur panahnya. Pas Jen lagi melihat sekelilingnya, Jen terpaku tuh sama satu titik yang ada di depannya sekitaran jaraknya tuh 7 meter. Menurut kesaksiannya Jen, apa yang dia lihat ini aneh banget karena ada semacam distorsi di depan dia. Jen mendeskripsikan bahwa apa yang ada di depannya itu kayak ngeblur gitu, kayak ada sosok transparan dan bentukannya itu kayak orang yang lagi berdiri tapi melihat ke arah Jen. Jen yang masih bingung melihat sosok transparan ini itu kayak ngelepas kacamatanya, terus juga ngucek-ngucek matanya karena dia tuh berpikir kalau mungkin aja nih apa yang dia lihat ini adalah noda di mata atau di kacamatanya. Tapi pas dia udah balikin lagi semuanya, sosok transparannya ini itu masih ada tuh berdiri berhadapan dengan dia. Jen pun dengan perlahan ya mengarahkan handphonenya dan ngefoto tuh sosok transparan ini. Gak lama sosok transparannya ini tuh bergerak seperti berjalan dari arah kanannya menuju ke tengah pandangannya dan tahu-tahu menghilang gitu aja. Menurut kesaksiannya Jen, ya ketika sosok transparannya ini terus berjalan, Jen bisa mendengar kayak ada langkah kaki dari sosok transparan ini dan juga daun atau ranting yang
patah karena terinjak. Ketika dia masih bingung, tiba-tiba muncul lagi tuh suara alam dari hutan. Suara-suara seperti burung, angin, dan serangga tuh kembali muncul. Begitu Jen tersadar dari kebingungannya, dia langsung cek handphonenya untuk melihat foto yang baru aja dia ambil. Ternyata hasil fotonya ini menurut dia cukup mengecewakan. Seperti yang lo lihat, hasil fotonya tuh nggak jelas, kayak blur parah. Terus juga ada semacam serat-serat gitu. Jen kecewa dengan hasil fotonya ini dan berpikiran, anjir lah, fotonya ketutupan sama rambut atau jari gue. Jadinya nggak jelas gitu. Lalu dia berusaha berpikiran logis, kayak menyimpulkan bahwa seluruh peristiwa aneh tadi ini kayaknya nih adalah hasil kehaluannya dia. Namanya juga duduk sendirian bengong di hutan ya, pasti ada aja tuh halu-halu atau imajinasi yang memainkan otaknya. Ya udah deh, dirasa karena hari udah mulai gelap, Jen packing lagi dan pergi pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pas selesai makan malam bareng suaminya, Jen dan suaminya ini lagi duduk aja tuh santai di ruang TV. Mereka berdua lagi asik tuh buka-buka sosial media. Pas ini tiba-tiba Bruce bilang, suaminya Jen ya, itu bilang kalau dia baru aja menerima cerita aneh yang dikirimkan melalui DM Facebook oleh keponakannya. Keponakannya ini bersekolah di dekat hutan di mana Jen tadi tuh berburu. Di dalam DM-nya, keponakannya ini cerita kalau dia tuh tadi sama temen-temennya itu ngelihat sebuah penampakan kayak cahaya besar gitu melingkar dari arah hutan. 5 detik kemudian, cahaya penampakannya ini itu tiba-tiba menghilang. Saking misteriusnya penampakan cahaya, murid-murid yang ada di sekitaran sekolah itu sampai meng-cancel latihan marching band. Mendengar cerita ini, Jen lalu nanya ke Bruce, itu cerita dari keponakan lo tuh kejadiannya jam berapa ya? Bruce menjawab, sore tadi. Kayaknya pas lo lagi di hutan deh. Di sini Jen keinget kembali tuh dengan penampakan sosok transparan yang tadi cerita itu muncul. Ya udah deh, Jen ceritain semuanya ke Bruce sambil juga memperlihatkan hasil fotonya tadi. Kebetulannya, Bruce itu bekerja sebagai ilmuwan optik. Jadi dia sehari-harinya tuh kerjanya tuh ya meneliti mata, lensa, dan juga gambar. Pas Bruce melihat gambar penampakannya ini, Bruce bertanya ke Jen, "Well, apakah tadi pas foto itu kamera lo terhalang oleh rambut atau jari?" Jen dengan yakin menjawab, "No, aku tadi kan pakai topi, jadi rambutnya kayak ke belakang semua. Terus kayaknya nggak mungkin deh ketutupan dengan jari, karena satu tangannya gua ini lagi megangin busur, terus satu tangan lagi megang kamera." Ya udah deh, Bruce pun masukin gambarnya ke PC dan dia periksa tuh metadatanya. Singkat cerita, hasilnya adalah resolusi atau ukuran dari gambar yang Jen ambil itu aneh. Kebetulan kameranya Jen kan kamera dari BlackBerry ya, dan di BlackBerry itu nggak banyak settingan untuk mengatur kamera. Hasil dari gambar yang Jen ambil ini tidak sesuai dengan segala settingan yang ada di BlackBerry. Somehow ukuran dari gambar ini itu tuh aneh dan seperti bukan diambil menggunakan BlackBerry. BlackBerry kayak nggak bisa ngambil gambar seperti ini. Untuk beberapa hari kemudian, Bruce ikutan tuh ke hutan ke lokasi persis di mana Jen mengambil fotonya. Mereka bereksperimen menggunakan BlackBerry-nya Jen untuk sekiranya mereka ulang kejadian dan juga ngebuat foto ini itu kembali dengan berbagai macam situasi. Beberapa hasil fotonya adalah ya foto normal aja. Seperti yang lo lihat ini adalah foto yang diambil ketika hutan lagi biasa aja. Berikut adalah foto yang aslinya adalah rambutnya Jen dengan cahaya langsung dari matahari. Lalu foto terakhir ini adalah foto close up dari rambutnya Jen. Dari berbagai macam percobaannya, mereka tidak berhasil tuh mereka ulang foto yang kemarin Jen ambil. Pada momen ini, Bruce bingung, apa jangan-jangan makhluk yang Jen lihat itu ngebuat kamera BlackBerry-nya jadi error. Sampai sekarang gak ada yang tahu nih apa sebenarnya sosok transparan yang Jen lihat di hutan pada sore itu. Satu-satunya petunjuknya adalah foto misterius ini. So, itu tadi adalah kasus mengerikan dari orang yang menghilang di gunung. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas dokter yang menghidupkan wanita yang sudah meninggal. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.